วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Haunted Universities 3. Ayo kita mulai. Ini adalah foto Putri Nankeo, putri cinta yang sangat populer di kalangan masyarakat Thailand, dan tidak sedikit pula orang yang berdoa kepadanya untuk urusan cinta. Semua permohonan bukan berarti tanpa syarat. Orang yang meminta tidak boleh mengingkari jika tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi sesuai dengan kisah sang putri dulu. Di suatu malam di perayaan festival yang memperingati hari sang putri, tampak sepasang kekasih yang asik berjalan sambil foto-foto. Sepulangnya, sang pria berkata agar tidak perlu berpura-pura lagi jika hanya berdua saja, tapi entah kenapa lehernya tiba-tiba seperti yang membentuk garis melintang. Leher itu dengan sangat mengerikan dan di belakangnya seperti ada yang sudah kepala itu. Sang pacar palsu yang melihat kengerian itu histeris memohon ampun sambil menyebut nama sang putri legenda. Cerita berlanjut lagi ke Koi dan Tae dari Fakultas Seni Budaya. Hari itu, Tae mengakui Koi adalah pacarnya hanya untuk menolak gadis yang ada di depan mereka ini. Koi terpaksa mengiyakan dan setelahnya ada acara berdoa di depan lukisan Putri Nankeo. Sekilas tentang Koi dan Tae, mereka adalah murid-murid yang menginginkan beasiswa karena terbentur dengan ekonomi keluarga, tapi sayangnya tahun ini hanya akan ada satu orang terbaik yang akan terpilih. Karena itulah Tae mengajak Koi berdoa kepada Putri Nankeo di kuil terpencil. Lanjutan tentang kisah Putri Nankeo juga diceritakan Tae kepada Koi yang katanya sejak raja tahu hubungan percintaan putrinya dengan pria gembel, raja lalu memerintahkan kepala untuk mempertahankan kehormatan sang putri. Kepala siapa yang dipenggal juga tidak begitu jelas, namun kisah sang putri menjadi kisah legendaris tentang cinta yang tragis. Dia pun menjadi makhluk suci yang dipuja orang. Konon katanya jika ada pasangan yang datang memohon maka akan dikabulkan, tapi jika ada sepasang yang bukan kekasih maka salah satunya akan mati karena cinta. Amit-amit jabang bencong. Terus sekarang ngapain mereka ke sana sedangkan mereka bukanlah pasangan? Tapi Tae berkata, ya sudah sih, acting aja seperti sebelum-sebelumnya. Menurut Tae, cerita-cerita ini sudah pasti bikinan orang supaya terkesan lebih mistis dan dia sendiri sebenarnya tidak percaya. Tujuannya hanya ingin menenangkan Koi saja soal beasiswa. Singkat cerita, sampailah mereka di kuil yang dimaksud. Selama di sana, mulut bau Tae tidak bisa dikontrol yang terus menjadikan putri sebagai lelucon, lalu suasana pun berubah menjadi aneh. Anjing melolong tiada henti dan Tae segera meminta maaf tapi sambil nyengir. Koi mengajaknya pergi dan lilin-lilin di altar itu menyala kembali dengan sendirinya. Besoknya, Tae digoda teman-temannya yang mengetahui gelagatnya semalam yang katanya sudah percaya tahayul. Hari itu juga kebetulan kelompok seni mereka sedang mempersiapkan acara dan Tae yang berperan sebagai pengawas menegur temannya yang salah posisi dalam mengangkat tandu. Dia lalu memperagakan cara mengangkat yang benar, tapi entah kenapa tandu itu terasa berat dan sewaktu Tae melihat ke atas, ada hantu perempuan yang sangat menakutkan. Tae kaget dan terpental. Koi juga ternyata melihat sosok itu dari kejauhan. Setelah kejadian tersebut, keajaiban terjadi. Fakultas mengumumkan ditambahkannya beasiswa menjadi 2 yang diberikan kepada siswa seni dan budaya. Koi memberitahukan ini kepada Tae dan juga soal apa yang dia lihat tentang wanita berkostum lana kuno. Karena itulah Tae menyadari bahwa yang kemarin dia lihat ternyata bukan hanya kehaluannya semata. Koi khawatir sang putri datang yang ingin menghabisi mereka karena tahu mereka bukanlah pasangan, tapi Tae mencoba mencairkan suasana dengan berkata itu cerita horor yang bagus. Setelahnya mereka pun dibawa ke tempat seorang seni ukir yang sudah menyumbangkan beasiswa kepada fakultas tersebut. Di sini Koi melihat sesosok wanita lalu terpisah dengan rombongannya. Seorang murid menyadari Koi tidak bersama mereka dan Tae yang berinisiatif untuk mencarinya. Koi ternyata mengikuti sosok tadi dan sampai ke sebuah tempat.
Ponsel berdering dari sang ibu, tapi Koi memilih tidak menjawab karena sudah tahu isi pembicaraan maknya nggak jauh-jauh dari duit. Pintu kayu tertutup sendiri dan terdengar suara wanita yang menangis. Ternyata tak jauh dari sana, ada wanita dari zaman kuno yang menangis dengan mata ditutup. Seseorang sudah bersiap di belakangnya dengan sebilah dan detik-detik itu akan dilayangkan, penutup mata terlepas yang memperlihatkan wajah hantu yang menyeramkan. Koi yang menyaksikan itu merasa takut, apalagi yang menggelinding ke arahnya adalah kepala Tae. Di momen ini pula Tae menemukan Koi, tapi di mata Koi, Tae tidak berkepala yang menambah ketakutannya. Dia mendorong Tae dan mundur sehingga tasnya kelilit sebuah alat yang kemudian beroperasi dengan sendirinya. Tae dengan sigap menahan badan Koi dan karena keributan itu, orang-orang datang dan pemilik langsung memerintahkan untuk mematikan listrik, tapi anehnya tidak bisa. Alat itu hampir leher Koi dan pemilik mempertaruhkan tangannya demi menyelamatkan Koi. Keduanya langsung dipanggil untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Tae meminta maaf dan mengatakan semua ini terjadi karena kesalahannya dan akhirnya beasiswanya pun ditarik. Tidak hanya itu, profesor juga memecatnya sebagai pengawas. Merasa ini tidak adil, Koi protes dan mengakui semua yang terjadi itu karena dia. Keduanya sedikit terlibat cekcok dan di sini Koi mengatakan semua yang terjadi itu sebenarnya adalah ulah sang putri. Ini terdengar tidak masuk akal dan sebelum Koi melanjutkan lebih jauh, Tae menghentikan sambil membawa Koi pergi. Mereka pun membahas ini di luar dan kesimpulannya, Koi mengajak Tae untuk menjadi pasangan sesungguhnya. Si kumis ini masih banyak mikir yang ngomongin cinta-cintaan, bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Hah? Menurut Tae, beasiswanya sudah dicabut dan ini sudah cukup sebagai hukuman, jadi Koi harusnya bisa baik-baik saja. Berbeda dengan Tae, Koi ke kuil itu dan meminta maaf dengan sang putri. Dia memohon agar semuanya dikembalikan seperti semula, tapi saat Koi akan membakar dupa dengan lighter, hantu itu muncul yang meniup pada lighternya. Setelah itu terlihat beberapa badan tanpa yang menambah kengerian. Koi kabur, tapi sayangnya ponselnya tercecer. Tae masih terus menghubunginya dan tak lama dia melihat segerombolan badan tanpa yang sedang berjalan sambil mengangkat tandu. Barisan depan memegang samurai dan di saat putri hantu yang ditandu itu memberikan isyarat, tiba-tiba sudah ada siap melayangkan samurai. Beruntung Koi datang tepat waktu yang langsung mendorong Tae. Mereka langsung kabur dan memberitahu teman-teman bahwa prosesi itu akan tiba. Tidak ada yang percaya karena sesungguhnya mereka bahkan tidak percaya dengan legenda Putri Menkel. Mereka menantang jika memang putri itu ada maka keluarlah. Setelah mengucapkan itu, Kwa dan bos menjadi aneh yang merampas dan mengarahkan langsung masing-masing. Seketika mereka tumbang. Ini menambah kengerian Koi dan Tae, lalu mereka mengabarkan kepada teman mereka P, tapi sayangnya P juga menjadi korban di mana hantu itu tiba-tiba dari belakang. Melihat hal tersebut, barulah semua orang menjadi panik. Leher Tae tiba-tiba dan Koi segera menggotongnya. Sesadarnya, Koi baru histeris melihat Tae yang sudah tidak. Semua ini adalah ilusi buatan hantu dan di depannya sekarang ditunjukkan Tae yang dipaksa untuk berlutut sambil dipelototi oleh hantu putri. Kepala itu akan segera Koi langsung berlutut meminta pengampunan. Dia meminta agar jika harus ada yang dihabisi, maka dia merasa lebih pantas daripada Tae. Lilin menyala sendiri dan algojo hantu itu kini berpindah ke sisi Koi. Koi menoleh ke Tae dan di momen ini teringat masa-masa kebersamaan mereka selama ini. Dengan sekali tepukan tangan, Koi langsung melayang. Badan itu tumbang dan menyisakan Tae yang menangis pilu. Koi pun diambil oleh putri hantu yang diletakkan di atas altarnya. Bercerita tentang sebuah kampus yang akan melakukan pelonco mahasiswa baru dengan cara yang berbeda. Mereka diharuskan mengambil kertas yang berisikan nama-nama anak baru dan akan menjadi penjaga mereka secara rahasia. Kertas juga tidak boleh dibuang sebagai pembuktian di hari pengungkapan. Senior bernama Earth ini mendapatkan kertas dengan nama Sun dan dibuangnya ke tempat sampah karena sesungguhnya dia tidak suka dengan permainan ini. Setelahnya Earth dan Tong didatangi oleh siswi baru bernama Nun yang meminta tanda tangan.
Yang sok ganteng itu Earth yang tidak mau memberikan tanda tangannya walaupun sudah dimohon-mohon. Tak lama seorang murid datang yang menanyakan nama Earth. Setelah tahu namanya, anak itu menarik Nun ke atas batu dan meneriaki nama Earth berkali-kali seperti yang dimintanya tadi kepada Nun sebagai isyarat untuk mendapatkan tanda tangan mahalnya. Ternyata anak inilah yang bernama Sun yang harusnya dijaga Earth, tapi sekarang Earth malah kesal dengannya. Sun dianggap terlalu ikut campur dan mempermalukan diri sendiri. Earth dan Tong kemudian berjalan masuk ke gedung dan di sini mereka melihat tempelan dengan tulisan perpeloncoan sudah berakhir. Di ruangan seni, teman Nan mendapatkan sebuah lipstik dengan tulisan, lipstik ini cocok untuk gadis cantik sepertimu dan hadiah itu dari penjaga rahasianya. Nan sendiri mendapatkan mie instan sedangkan Sun dapat kentut. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah buku yang diikat benang merah dengan tulisan, Sun, ilmu dasar sejarah seni ini kini milikmu, dari Buncho. Earth dan Tong melihatnya dari belakang. Tong berbisik padanya apakah Buncho itu dari kelas kita dan mungkinkah satu orang bisa dapat 2 murid sekaligus. Entahlah, mungkin Buncho itu jeluk tua yang mencari jeluk baru. Jam menunjukkan pukul 9 dan Sun masih terlihat sibuk melukis. Sudah waktunya acara pengungkapan siapa penjaga mereka, tapi Sun masih ingin melukis. Teman-teman disuruh duluan dan disinilah Sun mulai memperlihatkan gelagat aneh. Dia menulis di belakang kertas merah itu yang katanya aku ingin buku teks seni gotik. Karena acara akan segera dimulai, ketua OSIS memerintahkan untuk mematikan lampu dan ruangan pun menjadi gelap. Di tempat lain, Earth melihat sosok berjubah yang berjalan ke lorong kelas dan mengikutinya. Ternyata sosok itu masuk ke ruang seni tapi menghilang entah kemana. Earth heran kemana sosok itu dan di dekat Sun sudah ada sebuah buku yang tergeletak. Earth menanyakan apakah buku itu dari Buncho dan Sun menjawab mungkin, tapi masa iya secepat itu padahal baru saja dia meminta. Earth sendiri sibuk berpikir kemana sosok yang dilihatnya tadi. Earth lalu berkata dia merasakan ada yang aneh dengan Buncho dan meminta Sun untuk menjauhinya. Sun tidak sependapat dan baru saja Earth ingin mengakui dialah yang sebenarnya penjaga asli. Tong datang dan percakapan pun terputus. Masih penasaran, Earth lalu mencari informasi tentang Buncho di internet yang ternyata dia adalah seorang murid senior yang mengakhiri hidup untuk menghindari tanggung jawab di tahun 1996. Berita lanjutannya, dia dibilang sudah memukuli siswa baru sampai koid dan mengakhiri hidup setelahnya. Earth memeriksa buku tahunan di masa itu dan di sana tertulis Buncho adalah seorang yang bertanggung jawab atas kegiatan perpeloncoan. Tiba-tiba di samping Earth ada sosok berjubah dengan mata merah menyala yang dipikir Earth pastilah Tong yang sedang bercanda dengannya. Dia pun mencari kemana Tong pergi dan singkat cerita, itu dia yang sedang berdiri di pojokan. Sosok itu menoleh ke belakang dan sadar itu bukan Tong. Earth membalikkan badan tapi sosok itu sudah di depannya sambil berkata, aku benci sosok anak baru sepertimu. Earth kabur dan di aula sendiri, acara pengungkapan terus berlangsung. Semua murid baru mengenali penjaganya masing-masing tapi tidak dengan Sun. Sosok penjaganya tidak hadir yang membuatnya kecewa. Baru saja ingin melangkah pergi, Earth muncul yang langsung memberitahunya bahwa Buncho sudah meninggal 20 tahun lalu dan mengakui dialah penjaga sesungguhnya. Sun tidak mempercayainya begitu saja dan meminta kertas merah yang bertuliskan namanya sebagai bukti. Sudah di tong sampah cena. Karena itulah Sun menganggap walaupun Buncho sudah menjadi hantu tetap saja dia lebih baik daripada Earth dan jika bisa memilih, Sun juga tidak ingin memilih Earth. Sewaktu Sun berjalan keluar, dia menemukan sebuah buku yang tergeletak di anak tangga dengan pesan, malam ini aku akan memberkatimu di ritual penyambutan. Bawa benang merah ini bersamamu dan sampai jumpa di apartemen Siloam kamar 404. Earth yang merasa bersalah dan ingin membuktikan ucapannya berupaya mencari kertas merah dengan tulisan nama Sun di tong sampah. Setelah mendapatkannya, dia segera mencari Sun dan mendapatkan alamat apartemen Samblon di internet sesuai dengan informasi yang tertulis di buku tahunan tentang alamat para muridnya. Di sinilah Sun berada. Dia seperti orang kehilangan jiwa yang berjalan masuk ke apartemen tanpa sadar. Earth yang juga sudah berada di sana memanggilnya tapi tidak digubris. Mau gak mau, Earth juga ikut masuk ke apartemen terbengkalai yang gelap. Dia mengetuk pintu satu persatu sambil memanggil nama anak soto itu. Sun sendiri akhirnya berada di depan pintu kamar 404.
Dia ingin mengetuk tapi terhenti karena mendengar suara dari dalam yang berkata, "Non, aku sudah membawakan buku-bukunya. Kenapa kau lakukan ini kepadaku?" Pintu terbuka sendiri dan Sun pun masuk tanpa ada perasaan curiga. Earth masih sibuk mengetuk pintu kamar-kamar lainnya yang masih di lantai 3. Kembali ke Sun. Di dalam kamar itu ada bercak memanjang beserta lukisan yang persis digambar Sun tadi. Alarm berdering dan kalimat-kalimat tadi terulang kembali. Di tempat di mana Earth berada, ada yang barusan lewat dengan langkah terbata-bata tapi tidak disadarinya. Sekarang terdengar suara yang berkata, lanjut lagi ke Sun. Dia terlihat bingung dan pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri. Earth mengikuti si tulang lunak yang berjalan patah-patah menaiki tangga lalu membentur-benturkan badannya ke dinding, sedangkan Sun mendengar suara yang berkata, "Non, bangun, ada apa?" "Hukumannya ringan, bangun." Di sana sudah ada sosok berjubah yang berakting seakan-akan merangkul seseorang di lantai. Sosok bertopeng yang terlihat konyol ini berdiri dan menanyakan apakah itu Sun. "Aku menunggumu untuk memberkatimu dengan ritual penyambutan." Sun kemudian meminta kertas namanya sebagai bukti dan tiba-tiba sosok itu berteriak, Sun terheran-heran, ngomong sama siapa sih dia? Buku-buku berjatuhan dan si tulang lunak kesakitan seperti ditusuk-tusuk. Dia tumbang sambil tangannya menunjuk ke suatu tempat. Di kamar 404, sosok itu melayang dan topengnya pun terjatuh. Dia berkata, "Tidak akan kubiarkan seseorang mengacaukan ritualku." Sun yang ingin pergi ditarik kembali tanpa menyentuh dan benang merah itu pun dililitkan ke tangannya. Earth yang datang segera masuk dan saat Sun akan ditarik, pintu tertutup dan Sun sudah menjadi puppet. Hantu itu menggerakkan Sun untuk mencekik Earth dan Earth berusaha melawan dengan mendekatkan benang merah di tangannya ke arah untuk memutus ikatannya dengan hantu. Api menjalar dan hantu itu pun habis terbakar tapi tetap saja dia bisa tertawa. Api segera dienyahkan dan terlihatlah wujud aslinya yang botak tanpa jubah. Dia ngomel yang katanya, "Senior dan siswa seperti kalian sudah merusak kegiatan yang baru saja aku akan mulai." Singkat cerita, dia berhasil mengambil kontrol atas Sun dan menggerakkannya untuk menyerang Earth. Dengan semangat dan tekad penjaga, Earth merobek bajunya sambil berkata, "Sun dalam penjagaanku." Si botak kemudian berubah menjadi tengkorak dan hancur beneran. Keesokan harinya, setelah semua berlalu, Sun menanyakan kenapa Earth menolongnya dan jawabannya simpel, semua ini karena rasa peduli. Earth juga memperlihatkan kertas merah yang sudah dikorek-korek dari sampah sebagai bukti. Soal pelonco-peloncoan, menurut Sun mereka semua selalu menyuarakan untuk tidak diadakannya yang seperti ini, tapi pihak kampus tidak pernah setuju. Mereka lalu berjalan keluar dan sepertinya ada yang aneh dengan Sun. Apartemen yang terlihat layak pun berubah menjadi benar-benar gedung yang terbengkalai. Kelas seni rupa mengadakan acara kesenian bertema Halloween dan acara tersebut akan ditutup dengan cerita hantu. Ada seorang murid bernama Harley yang diusir karena menolak minum dan malam itu semua pesertanya mendapatkan bunga walau acara belum selesai kecuali Min. Karena itulah Wan yang berkostum ala Dracula ini disuruh mencarikan bunga untuknya, tapi sudah selarut ini siapa yang masih berjualan. Di tengah-tengah Wan melihat ada pria yang membelakanginya dan dia pun menanyakan di manakah dia bisa membeli bunga. Sosok pria itu tidak menjawab tapi dia menunjuk ke sebuah tempat. Wan berjalan ke sana tapi tidak melihat apapun dan pria tadi sudah menghilang. Dia pun berjalan ke depan dan di sana ada bunga nganggur yang dikalungkan ke rumah-rumahan kecil yang mereka sebut kuil. Karena Min yang bawel gak henti-henti, Wan pun ngide menukarkan minumannya dengan bunga, tapi sebelum dia mengambil, angin bertiup kencang lalu dia pun menambahkan mie instan sebagai tambahan pertukaran barang. Seketika suasana kembali tenang dan Wan nekat mengambil bunga tersebut. Sekembalinya Wan ke tempat acara, Min sedang manggung dan disinilah si pangeran ala-ala ini mengalungkan kalungnya tanpa tahu ada dua hantu manula yang sedang menatapnya dari kejauhan.
Di tengah-tengah, hantu nenek-nenek ini langsung menyekek Min dan dia hampir celaka dengan lampu sorot yang tiba-tiba jatuh. Anehnya lagi, setelah kejadian itu, suara Min berubah seperti suara tikus kejepit. Pasangan hantu tua itu berdiri menatap ke arah mereka dan Min langsung menanyakan dari mana dia mendapatkan bunga tadi yang dijawab dari kuil kakek nenek. Ada si bego. Min meminta dibawa ke sana sedangkan si mumi gemuk ini lagi asik menceritakan kisah kuil-kuil mistis yang katanya terdapat di mana-mana. Kadang ada di gedung lantai 6, ruang lukis bahkan di aula. Orang yang melihat kuil itu adalah orang yang tidak tahu rahasianya dan jika ingin melihat lagi juga tidak akan bisa. Itulah kenapa disebut kuil tak terlihat. Benar saja di saat Min dan Won kembali ke lokasi, kuil itu sudah tidak ada. Min pun lalu mencari teks soal doa penyesalan dan berdoa di sana. Walaupun begitu, suaranya tetap tidak kembali seperti semula. Tak lama, Wan melihat Harley dan Wan pun menariknya untuk menanyakan tentang kuil karena pertimbangannya, Harley harusnya tidak tahu tentang cerita kuil karena dia diusir dari aula tadi. Harley mengaku dia hanya melihat Wan tadi yang berdiri di sana bersama tanah, dedaunan, dan pohon. Mendengar itu, Wan rasanya mau naik pitam tapi dia berhasil dicegah oleh Min. Min bertanya sudahkah Harley mendengar cerita hantu fakultas mereka yang dia jawab belum karena dia memang tidak tertarik. Inilah orang yang tepat. Dia pun dimanfaatkan untuk menemukan kuil tak terlihat tersebut dengan berbagai tipu muslihat. Menit-menit mereka masuk ke lift, Harley melihat 3 sosok hantu yang dipikir manusia yang sedang menjelma. Dia menahan tombol buka guna membiarkan mereka untuk masuk ke dalam lift. Wan dan Min tidak melihat siapapun, tapi di mata Harley, 3 sosok itu eksis. Keduanya bersikukuh tentang apa yang ada di depan mereka. Yang satu pencet tombol tutup, yang satunya lagi ingin mereka masuk bersama di dalam lift. Si Harley bangke ini malah menahan pintu dengan tangan yang tidak mau dilepaskan sampai akhirnya jurus semprot maut pun dikeluarkan. Ludah menjijikan itu mengenai tangannya dan pintu akhirnya dilepaskan, tapi masalahnya 3 hantu itu sudah di dalam. Mereka menatap tajam ke Wan dan Harley masih mengatakan ingin membetulkan bunga di kepala hantu tersebut. Tatapan mereka kini menoleh ke arahnya tapi Harley hanya cengar-cengir. Lift terbuka di lantai 5 dan Wan lah yang lari keluar paling cepat. Sewaktu Min melangkah keluar, rambutnya ditarik oleh hantu-hantu itu. Kaki Wan seperti ditarik dan memang ada hantu yang menariknya. Tidak tahu harus menyelamatkan yang mana dulu, yang akhirnya Harley lebih memilih Min. Rambut Min sampai putus dan Harley masih bertanya-tanya, emang seperti ini ya cara mainnya? Min tidak menjawab dan mengajaknya untuk mencari Wan. Setelah itu, hantu sepasang nini-nini dan aki-aki pun muncul di hadapan mereka, tapi Min tidak melihatnya sama sekali. Disinilah Harley sadar dan meninggalkan Min karena merasa sudah dipermainkan. Di depan sana terdengar suara Wan yang minta tolong sedangkan jalan satu-satunya hanya ada di depan sana. Mau gak mau Min harus melewati hantu itu tapi beruntung dia tidak bisa melihat sosok mereka yang menakutkan. Kembali ke Harley. Dia yang sudah ingin pergi tiba-tiba melihat penampakan hantu penari yang menunjuk ke suatu tempat. Harley pun menuruti arahan itu dan menemukan sebuah kuil di ruang melukis. Kuil dengan patung sepasang manula dan penari di belakangnya. Di belakangnya lagi ada patung hitam dan asap pun mengepul yang membentuk sesosok raksasa. Harley tercengang melihatnya dan dia pun diserang sampai terpental. Kuil itu pun kemudian hilang secara misterius. Wan yang bersembunyi di toilet dibikin takut dengan pintu toilet yang terbanting sendiri. Tak lama Min datang dan keduanya justru terjebak bersama. Lampu konslet dan kuil tiba-tiba muncul di pojokan toilet. Pintu terlepas dari engsel dan hampir mengenai mereka, tapi Harley datang tepat waktu. Harley melihat jelas kuil tersebut dan mereka pun segera memohon ampun, tapi lampu malah tiba-tiba pecah. Kuil pun hilang dan hantu itu muncul di depan beserta gengnya. Mereka sudah dikepung dan Harley mengatakan ada yang tidak biasa di kuil itu. Ada sesuatu di belakang patung kakek nenek dan Harley bertanya, adakah yang mengendalikannya yang dijawab iya dengan anggukan para hantu. Ada yang tidak ingin mereka melihat kuil itu dan hantu nenek pun mengangguk. Mereka diduga membutuhkan bantuan dan lagi-lagi para hantu mengangguk. Wan berkicau sembarangan yang kemudian kepalanya ditabok hantu.
Sekarang intinya mereka harus membantu para hantu ini, tapi bagaimana caranya? Kuilnya saja suka muncul lenyap. Harley lalu mempunyai ide yang berbisik kepada hantu itu untuk membawa mereka ke kuil dan mereka bisa melakukan apapun kepada Wan. Siasat licik itu membawa hawa buruk yang dirasakan langsung oleh Wan. Benar saja ada tangan hantu yang menarik kakinya untuk memancing kuil itu muncul. Kuil sempat muncul sebentar tapi hilang lagi. Min disuruh mengikuti Wan sedangkan Harley akan menunggu di sebelah gedung. Di luar gedung kuil itu sempat muncul tapi Harley belum bisa mendapatkannya. Wan akhirnya dilepas di lantai bawah dengan tulang yang hampir remuk. Harley datang yang mengabarkan kuil itu cepat sekali hilangnya, tapi ini tidak terjadi dengan Wan dulu. Kuil itu bahkan menetap lama sebelum dia mengambil bunga. Sekarang kuil itu muncul lagi dan teorinya mungkin karena bunga itulah yang menenangkan kuil. Harley mencoba mendekati kuil tapi asap hitam itu lagi-lagi menyerangnya. Proyektor menyala dan memperlihatkan si Mami yang lagi ngomongin kuil tadi. Wan menyuruh Min untuk segera mematikannya dan tengkorak kecil itu pun dibuat melayang nimpuk ke kepala Min. Dalam cerita itu, orang yang sudah pernah melihat kuil tidak akan bisa melihatnya lagi karena itu adalah kuil yang tak terlihat. Sekarang Harley baru mengetahui soal itu, tapi Wan menyuruhnya untuk tidak lagi banyak ngomong dan lakukan saja dengan bunga itu. Kuil pun menjadi antara ada dan tiada dan sebelum benar-benar hilang, Harley berhasil mengkaitkannya. Ajaib, kuil itu menjadi nyata dan Harley pun mengeluarkan patung kumal yang disebut boneka pengorbanan Khmer. Dahulu para bandit memakainya untuk menaklukkan roh pelindung. Tapi siapakah bandit yang melakukannya sekarang? Kalau ketemu katanya mau dibenyekin sama Wen. Di belakang mereka para hantu nenek kakek beserta para penari sudah berkumpul. Di belakang kuil sendiri asap tebal kembali ngepul tapi kali ini sarangannya ditangkis oleh hantu nenek. Setelahnya mereka semua menghilang. Soal boneka Khmer itu katanya harus ditangani dengan baik dan keesokan harinya mereka melarung boneka itu di sungai sambil dibarengi doa. Suara Min juga sudah pulih dan Wan tetap saja masih ngebahas soal bunga. Kebetulan ternyata Harley diam-diam sudah menyiapkan bunga untuknya. Wan masih tetap menyalahkan Min soal ngotot minta bunga dan lagi-lagi dia digaplok sama tangan hantu. Soal patung jelek itu dia mengapung yang sampai ke tepi sungai dan dipungut oleh seorang anak kecil. Sang ibu yang takut itu barang santet meletakkannya di kuil yang nyantel di pohon keramat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.